kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh setiap pagi menyapa Engkau, bahkan setiap saat Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami punya akses untuk terus semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Membuka minggu yang baru kami boleh bersama dengan Engkau. Kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami percaya inilah waktunya untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Teduhkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh memahami, mendapatkan pewahyuan dan pengertian yang daripada-Mu, supaya semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, turunkan atas kami urapan-Mu Tuhan, penuh atas kami, yang memampukan semua yang Engkau inginkan dan Engkau rindukan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi ya. Sudah fresh sekarang. Barangkali ada yang tidurnya sudah lebih, bahkan lebih dari yang biasanya ya. Karena kita sudah kemarin tidak tidur semalam. Tapi saya percaya kita sekarang disegarkan kembali. Saya mengajak untuk semua kita akan merenungkan tentang kebodohan yang merusak berkat. Ya. Sebelum kita renungkan, saya ingin mengajak untuk membaca satu ayat sebagai dasar dulu, yaitu Matius 25 ayat 14 dan 15. Ini judul perikopnya tentang talenta ya. Semua pasti sudah tahu. Tapi mari kita simak ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, kita dasari dulu dengan firman ini. Yang pertama dikatakan ayat 14, dikatakan ini sebuah perumpamaan. Sebab hal kerajaan surga. Jadi kita tahu ya tentang konsep daripada kerajaan surga. Jadi ini bukan kerajaan dunia ya, mungkin nanti agak berbeda, tetapi tetap kita tahu bahwa ini prinsip dari sebuah kerajaan surga, tentang kerajaan surga. Ayat 15 dikatakan, ini kan ceritanya tuannya mau pergi bagi-bagi talenta. Dan yang menarik buat saya adalah masing-masing mendapatkan 5, 2 dan 1. Kok kedip-kedip ya. Dan yang satu dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya ketika tuannya ini bagi ada 5, ada 2, ada 1, semua diukur menurut kesanggupannya dan tidak diberitahukan di sini ada yang nggak dapat. Jadi semua dapat, minimal dapat 1 dan 1 itu menurut kesanggupannya. Artinya setiap orang, cerita kerajaan surga ini tadi kan tentang kerajaan surga, setiap orang nggak ada yang nggak bisa apa-apa. Itu saja prinsipnya. Mungkin kita cuma punya 1, tapi tetap kita punya kesanggupan untuk mengolah yang 1. Jadi istilah tadi saya katakan kebodohan merusak berkat, nggak ada orang bodoh mestinya. Kita harus sadari dulu bahwa tidak ada orang bodoh sesuai dengan kerajaan surga. Terserah kalau dunia bilang, kamu anak bodoh di sekolahan, itu terserah. Tapi prinsip kerajaan Allah, kita tidak ada yang bodoh. Nah, itu prinsipnya dulu. Ngomong dari sebelah kiri kanan, aku nih gak bodoh loh. Aku gak bodoh. Kita semua punya sesuatu. Mungkin cuma 1 tetap punya kesanggupan untuk mengolah yang 1. Nah selanjutnya kita akan lihat Yohanes 8 ayat 43. Ini ayat yang kemarin juga disampaikan sama Ibu Nani. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, kata Tuhan. Nah itu Tuhan Yesus yang ngomong. Nah dikatakan kenapa kamu gak ngerti bahasaku? Ternyata untuk kita menyadari bahwa kita itu gak bodoh, kita itu punya kesanggupan, itu ada bahasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sehingga kita ini jadi, ini toh yang maunya Tuhan. Kenapa kita nggak bisa nangkap bahasanya Tuhan? Karena kita tidak menangkap
firman Tuhan. Yang mana firmannya? Ya Alkitab itu loh firman Tuhan. Ditambah dengan semua manifestasi dari Roh Kudus bicara sama kita. Tapi seringkali kita nggak ngerti bahasanya Tuhan karena kita tidak bisa menangkap firman Tuhan. Saya tadi baru diingatkan, kemarin itu kan ada kesaksian ya. Nah saya tuh demen dengerin kesaksian. Kita semua pasti seneng ya. Sampai saya lupa kalau saya itu bisa bersaksi sebenarnya. Gitu. Jadi waktu sudah kesaksian lewat, saya itu ada peristiwa yang mestinya saya bisa saksikan ya. Tapi kok saya nggak saksikan karena seneng dengerin teman-teman tuh ditolong Tuhan, teman-teman ngalami mujizat gitu ya. Sampai saya mikir loh kok saya gitu. Nah saya mau cerita nih sekarang sedikit apa peristiwa yang sebenarnya kemarin saya bisa saksikan. Beberapa waktu yang lalu, hari Rabu yang lalu, saya punya pelayanan ke Jatibarang. Gitu. Nah, saya sudah berapa waktu itu dipesenin sama yang namanya Yin Yin. Saya biasa kalau pelayanan keluar kota, saya pakai driver, saya nggak setir sendiri. Nah, saya punya driver, kadang-kadang saya ngajak Benny, ngajak siapa Nendra, gitu. Nah, kali Yin Yin ini udah pesan-pesan, Ci, kalau pelayanan ajak aku. Nanti aku yang nyetir. Nah, itu kan perkasa kan kalau ini ya. Jadi dia bilang aku yang nyetir gitu. Oke. Nah, ceritanya saya mau pelayanan di Jatibarang. Di Jatibarang kemudian saya ajak dia. Saya nomor satu ngajak dia dulu dari beberapa minggu begitu di jalan. Kamu bisa enggak? Kalau soal peserta teman-teman saya yang ikut tuh gampang, tapi soal driver kan saya harus pastikan bisa kata dia. Oke. Beberapa waktu saya dulu waktu suami saya ada, dia kan orang otomotif, dia kan orang mesin. Jadi udah biasa kalau saya enggak pernah mikirin mobil. Pokoknya tiap hari mobil itu pasti dalam keadaan bagus. Sekarang karena suami saya sudah dipanggil pulang, jadi saya tuh mikirin mobil. Saya bawalah mobil ke bengkel dicek di langganan bengkel. Itu Pak Gideon yang selalu dibawa ke sana. Jadi saya langganan, cek semua karena mau pergi. Sudah dicek. Saya tidak kontrol, ya memang saya juga nggak ngerti mobil ya. Jadi pokoknya itu tanggal 18 Mei, kita pergi tanggal 22, berarti 4 hari sebelumnya. Saya minta dicek semua, olinya, airnya, semualah dicek, tune up dan sebagainya. Selesai, pergilah kita ke Jatibarang. Berangkat ke Jatibarang, pulang itu malam ya. Karena di sana 6:30 berarti pulang itu jam 10 sampai rumah pas 10:30 saya lupa. Mulus semua, pulang. Besok paginya saya mau ke Jawa Tengah. Saya bersama beberapa rombongan dan teman dari Jakarta. Terus mau pergi. Tiba-tiba dikasih tahu, Bu, mobil ibu kan gede katanya. Kita berenam, jangan pakai mobilku ya Avanza. Mobil saya Serena, lebih besar. Pakai mobil ibu, boleh saya gitu. Udah berangkat naik mobil saya. Mulus nih. Tapi tiba-tiba di tol, ini mobil kenapa ya? Saya dengan santai, iya ya kenapa ya? Tapi habis dicek kok semuanya baik. Malah notanya itu masih ada di mobil itu karena biasa montirnya itu dari bengkel itu langsung anterin ke saya tinggal transfer. Saya nggak pernah pergi ke bengkelnya. Tiba-tiba, aduh tapi bersyukur itu pas di pintu tol Brebes Barat. Jadi langsung teman saya orang Jakarta yang setir itu dia langsung geser masuk ke keluar tol. Singkat cerita mogok, tak mati. Itu mobil Matic udah mati. Terus saya tuh diem aja ya. Ini mobil baru dibuka ternyata olinya kosong, airnya kosong. Airnya itu air radiator itu sebenarnya udah diisi waktu itu sebelumnya. Terus ini bagaimana ini gitu. Saya diem aja ya. Terus setelah itu diderek. Mobilnya diderek balik ke Cirebon. Dan kita sewa mobil. Saya cuma telepon sama Pak Gideon. Pak Gideon ini gimana ya, gimana lah. Dia kan orang mesin juga ya. Udah pesen aja mobil. Ya, mobilnya sih sebenarnya jadi repot. Pesen sama orang Tegal. Kita kan punya kenalan banyak Tegal. Dibeli. Bener. Kenapa nggak datang mobilnya? Ternyata mobilnya ngambil dari Cirebon. Ya dari tadi sih telepon aja ke Cirebon langsung. Tapi nggak apa-apa. Saya diem aja. Saya ditanya, kok bisa tenang sih Bu mobilnya begini? Ya mau apa lagi? Tapi satu hal di situ ketika mobil itu mogok.
Kita bisa aja kita mengeluh, Tuhan saya kan bukan yang tidak siap-siap. Walaupun tidak siap untuk dibawa ke Jawa Tengah, pikirannya ke Jatibarang. Saya sudah bawa ke bengkel, saya sudah begini dan sebagainya. Dan saya mau kasih tahu, yang saya bersyukur dan mestinya jadi kesaksian bukan soal mogoknya. Kalau mogoknya kita bisa bilang aja, aduh sial banget ya begini-begini. Enggak, yang saya bersyukur adalah itu ke Jatibarang cewek semua 4 orang. Kalau mogok malam hari bagaimana? Tuhan tetap antarkan saya. Dan itu menurut saya mujizat. Saya bilang, saya bersuka cita tuh napa? Karena kemarin gak terjadi apa-apa. Bukan hari ini siang berenam. Bapak-bapaknya ada 2, ibunya ada 4. Siang hari masih bisa dan tiba-tiba layanan tol lewat. Saya baru mau cari-cari layanan tol tiba-tiba lewat. Saya bilang, bisa ini, panggilin derek. Di derek ke Cirebon, saya cuma telepon sama bengkelnya. Bengkel bilang nggak mungkin bu, nggak mungkin kosong, nggak mungkin begini. Sudahlah jangan bilang nggak mungkin. Pokoknya ini mobil ada di derek dan masuk ke bengkel. Nah, yang saya mau katakan, seringkali kita sulit menangkap bahasa Tuhan untuk memahami kenapa Tuhan izinkan. Tapi kita tuh belajar, saya diingatkan belajar, bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang meluputkan kita dari semua hal yang tidak baik. Kalau siang itu diizinkan, ya saya bersyukur karena ada layanan tol lewat. Akhirnya mobilnya diderek, kita bisa kenalan sama orang-orang di tol, ngobrol kan. Terus kita bisa datang tetap ke Jawa Tengah dan tetap pulang walaupun terlambat waktunya. Tapi seringkali kita nggak bisa nangkap ketika Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Gimana saya bisa bersukacita? Mobil saya itu mesti diderek, nggak murah loh bayarnya untuk derek. Tapi saya belajar untuk fokus saya dengan bahasa Tuhan. Betapa dahsyatnya kalau tiba-tiba malam itu mogoknya. Saya tahu itu Madam Yin itu pinter nyetir. Yakinlah dia tidak pinter mesin. Yakin. Dan kami semua nggak ada yang bisa lah. Apalagi yang nggak bisa nyetir. Nah, jadi saya mau katakan di sini, seringkali kita tidak menangkap bahasa Tuhan ketika yang kita tangkap adalah hal yang membuat kita tidak nyaman. Tapi coba kita lihat bagaimana Tuhan menolong hal-hal sehingga kita terluput dari semua itu. Dan itu belajar menangkap. Loh, tapi kok Tuhan izinkan? Saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti sebuah respon dari kita itu Tuhan inginkan untuk kita mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Nah, sekarang ini itu tentang bahasa. Jadi kamu itu harus mengerti, menangkap firman, baru kamu akan menangkap bahasanya Tuhan. Walaupun bahasa itu belum ngerti secara jelas. Firman mengatakan mengucap syukur. Ya saya cuma di dalam hati mengucap syukur ya Tuhan. Bukan kemarin ya mogoknya. Aduh kalau kemarin bagaimana ya gitu. Itu bahasanya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan mogok? Ya biarlah Tuhan nanti yang menyingkapkan semua. Kenapa? Tapi yang pasti ada satu di dalam diri saya. Jangan terlalu percaya sama bengkel. Biar pinter. Saya bilang sama Pak Gideon, Pak katanya gitu, ini mobilnya mogok. Padahal habis dibawa begitu. Saya mau ganti. Gimana? Teleponkan ke Nissan. Enggak perlu. Kata Pak Gideon. Enggak perlu. Dia juga pinter. Sudah biarin, balikin ke situ. Nurutlah kalau yang ngomong Pak Gideon. Biar nanti kalau ada kesalahan-kesalahan tanggung jawab dia. Saya kejar terus dia. Tapi semua ternyata tidak terjadi apa-apa. Semua otomatisnya, listriknya, sensor-sensornya semua bekerja dengan baik. Nah, saya mau katakan, mari kita belajar. Untuk ngerti bahasanya Tuhan, itu kita harus menangkap firman Tuhan. Walaupun firmannya itu berlawanan dengan keinginan kita. Harusnya saya ngedumel, harusnya saya kesel, harusnya saya bilang Tuhan ini saya nanti pulangnya jam berapa? Baru berangkatnya loh itu. Tapi ketika kita menangkap satu sisi untuk mengucap syukur, saya belajar lebih baik saya bersyukur. Saya tahu ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan untuk saya menangkap semuanya itu. Walaupun itu, tapi saya juga nggak tahu. Roh Kudus kali ya. Saya tuh tenang-tenang aja sampai teman saya yang dari Jakarta bilang,
sama ibu Sancing, itu ibu Ina kok tenang aja ya, mobilnya mogok katanya gitu. Ya saya juga nggak tahu waktu itu kenapa saya tenang ya. Mungkin saya tenang karena banyak temennya. Mungkin kalau malamnya Tuhan izinkan saya bisa panik setengah mati gitu. Karena ibu-ibu saja. Tapi kita mari belajar untuk menangkap bahasanya Tuhan. Nah, saya ingin kita belajar. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau namanya seperti itu belum arif, tapi kita diajar sama Tuhan supaya hidupnya seperti orang arif. Jadi belum, saya juga seperti orang arif, tapi belum arif, mesti terus belajar. Ayat selanjutnya, sebab itu dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Paulus mengingatkan, kamu punya kesempatan waktu ini, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ternyata kalau biasanya kalau bodoh itu lawan katanya apa sih? Pinter ya. Tapi ternyata ini jangan kamu bodoh, tapi kamu ngerti kehendak Tuhan. Artinya sebenarnya kebodohan itu sebuah pilihan hidup loh. Keputusan-keputusan kita bisa menggambarkan kita itu bodoh apa kita itu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bodoh itu bukan dari lahir gue bodoh, enggak. Karena Tuhan bilang jangan kamu bodoh, berarti kamu bisa tidak bodoh. Dan itu yang harus kita kerjakan dengan cara ayat 15 tadi ngatakan apa? Perhatikan hidupmu, ayat 15. Perhatikanlah dengan saksama. Artinya kita harus memperhatikan hidup kita itu teliti. Salahnya orang Kristen itu senangnya memperhatikan hidupnya orang lain. Terus nanti yang kita lihat adalah jeleknya orang lain. Terus jadi gosip. Salahnya di situ. Harusnya yang kita perhatikan dengan saksama adalah bagaimana kita hidup, cara kita hidup. Apakah kita itu bebal atau arif? Bebal itu diomongin berkali-kali, ndablek aja lah ngomongnya gitulah, nggak nurut. Nah, tapi itu yang mesti diperhatikan dalam hidup kita. Jangan kita ngelihat, oh itu orang begini, wah dia kenapa dia Kristen tapi kok seperti itu. Lah saya nggak mau ke gereja ini, saya pindah aja soalnya hamba Tuhan begitu. Yang diperhatikan orang lain. Alkitab mengatakan perhatikan dengan saksama, dengan teliti bagaimana kamu hidup. Apa hidupmu ceroboh seenaknya? Pergunakan waktu yang ada. Apakah waktu-waktu kita diisi dengan banyak perkara yang sia-sia? Tetapi Tuhan bilang jangan bodoh. Artinya itu pilihan kita. Kita mau jadi orang bodoh, tapi lawannya bukan pinter. Lah saya gimana menjadi pinter? Gimana belajarnya? Bukan. Di situ dikatakan ayat 17, jangan kamu bodoh, tapi kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Usahakan kamu ngerti kehendak Tuhan. Namanya usahakan itu dengan sekuat tenaga, dengan pikiran, dengan seluruh akal budi kita, dengan kerinduan, dengan hati, dengan semuanya all out. Untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan itulah yang membuat kita tidak bodoh. Saya mau kasih contoh tentang Esau. Esau itu di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
Kenapa Esau memandang ringan hak kesulungan? Ini sekarang hak kesulungan itu nempel di hidupnya Esau, di dirinya Esau. Tapi ketika satu kali Esau ini lapar, dia lihat Yakub lagi masak yang merah-merah itu, dia bilang, aku minta dong. Dan Yakub tiba-tiba ngomong begini, boleh, tapi jual dulu hak kesulungan. Esau pikirlah, bentar lagi juga aku mati. Buat apa sih hak kesulungan? Dijual. Yakub nggak bilang, oke, ambil aja kesulungan. Yakub terus, oke, enggak. Sumpah. Diminta sampai ke bersumpah. Hanya urusannya sop kacang merah, yang merah-merah itu sama roti. Tapi Yakub begitu mengingini sampai dia bilang, kamu harus sumpah kasih. Persoalannya sekarang, kenapa sampai yang satu si Yakub ini kepengen sekali hak kesulungan, tapi Esaunya lah wis pandang aja ringan hak kesulungan. Ngapain sih? Apa sih hak kesulungan itu? Kasih. Dijualnya murah banget dengan roti dan yang merah-merah itu. Persoalannya kenapa masalahnya? Masalah karena kebodohan melekat pada Esau. Yakub kok bisa pinter? Nah, kita lihat di dalam Kejadian 25 ayat 27 dan 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau dan Yakub ya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Anak kembar ini ternyata berbeda karakter, berbeda kesukaan, berbeda kehidupan. Yang Esau ini doyan ngelayap, dia orang lapangan. Yang Yakub suka di kemah. Dan dikatakan dia sangat dekat dengan ibunya Ribka. Kalau ayahnya senang sama Esau. Kenapa? Karena Esau berburu, dapat binatang, dimasak, kasihkan bapaknya. Jadi bapaknya senang. Nah, Ribka ini bisa bayangin kira-kira kalau seorang ibu, anak itu deket sama ibunya, apa didiemin? Nggak mungkin. Namanya ibu pasti cerita. Wah, ceritanya berulang-ulang. Bagaimana dia rindu untuk punya anak sampai nggak punya anak, sampai dia minta sama Tuhan. Dan kemudian mengandung, ketika mengandung, waduh anak kembar, wah uyel-uyelan di dalam perut, cerita nih, sampai akhirnya Tuhan itu bilang, ada anak kembar di dalam perutmu itu, dan nanti yang kecil itu jadi yang lebih berkuasa daripada kakaknya, sedangkan yang kecil itu Yakub. Tapi Yakub diajarin sama Ribka tentang hak kesulungan. Yang pertama keluar itu anak sulung, dan ada hak kesulungan. Di dalam Ulangan 21 ayat 17 dikatakan demikian. Ulangan 21 ayat 17. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu. Ini cerita ada depannya. Dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahan yang pertama-tama, yang empunya hak kesulungan. Anak sulung itu bagiannya tuh double porsi. Jadi kalau yang lain dapat sebagian-sebagian, anak ini akan dapat double porsi. Itu hak kesulungan. Dan Ribka ini pasti cerita sama Yakub tentang hak kesulungan itu. Tetapi Yakub itu enggak anak sulung. Walaupun Tuhan janji kalau nanti yang kecil ini nanti akan lebih berkuasa dari yang besar. Nah, Yakub ini jadi karena dapat cerita, karena dia ngerti tentang firman, dia punya ambisi gimana caranya aku bisa jadi anak punya hak kesulungan. Sampai waktu diambil kesempatan, kapan ya saya bisa punya hak kesulungan. Begitu Esau datang, Esaunya bodoh. Dia punya hak kesulungan, tapi dia nggak ngerti. Kenapa bodoh? Nggak pernah diceritain sama bapaknya. Bapaknya yang deket sama dia cuma senengnya ngobrol soal makan. Karena bapaknya seneng sama masakan buruannya Esau. Jadi akhirnya Esau tidak tahu harganya hak kesulungan yang sebenarnya melekat di dalam dirinya. Dan karena kebodohan dan ketidakmengertiannya, dia melepaskan
Mungkin orang yang tanya, loh tapi Bu Ina, kan memang Tuhannya udah janjinya itu sama Yakub. Ya pasti kalau gitu kejadian. Betul, pasti terjadi apa yang Tuhan firmankan. Tapi jangan karena kebodohan kita tuh kayak bantuin Tuhan. Esau tuh bantuin Tuhan. Nih Tuhan, aku lepas nih, kan firmanmu begini. Enggak lah. Saya percaya Tuhan punya cara bagaimana Tuhan menggenapkan firman-Nya tentang Yakub. Tapi jangan karena kebodohan Esau melepaskan apa yang sudah melekat dalam dirinya. Dan itu yang kemudian saya merenungkan, kebodohan merusak berkat. Harusnya Esau ngerti. Kalau dia ngerti, dia tidak akan jual dengan murah hak kesulungan. Perkara nanti hak kesulungan itu ternyata nanti akan diberikan kepada Yakub, itu urusan Tuhan. Biar Tuhan yang melakukannya. Sama contohnya seperti Sarah, Abraham. Waktu dijanjikan ada anak, gimana caranya? Tuhan sudah tungguin puluhan tahun, saya nggak hamil-hamil, Sarah sudah nggak hamil-hamil. Wes Abraham, ambil itu hamamu. Yang penting nanti genapkan. Dan apa yang terjadi sampai hari ini? Keturunan Ismail dan Ishak nggak pernah akur. Coba nggak ada Hagar. Kayaknya sih. Kayaknya ya keturunan Ishak aja kita ini. Tapi sekarang ini seringkali kita mikir, loh tapi kan Esau memang nanti kan dinubuatkan sama Tuhan, itu Yakub nanti yang lebih berkuasa dari Esau. Itu urusan Tuhan. Dia punya cara bagaimana untuk menggenapkan apa yang dijanjikan. Enggak usah kita yang membiarkan lepas semua yang melekat dalam diri kita. Contohnya tadi dikatakan, dari awal saya udah bilang, kita harus punya prinsip dan konsep, kita tuh bukan orang bodoh. Karena Tuhan kasih kita minimal 1 talenta. Dengan sesuai kesanggupan. Artinya kita punya kesanggupan untuk mengolah 1 talenta itu. Tapi seringkali kita, lah saya nggak bisa apa-apa, tolong sini kerjain, aduh saya nggak ngerti, nggak bisa apa-apa. Kita membodohkan diri kita sendiri yang didesain sama Tuhan, kita punya kesanggupan. Walaupun kesanggupannya hanya kecil-kecil saja, nggak apa-apa, nanti akan dikembangkan. Yeremia 9 ayat 23-24 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah, bangga nih karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata kalau kita nganggap kita bijak, nggak usah bangga. Mungkin kali itu kita punya keputusan memang bijak, berhikmat. Tapi kali itu percayalah, kalau Tuhan sudah pikiran kita diputer, kita juga nggak punya itu. Nggak usah bangga. Kita mungkin kaya, punya segalanya, nggak perlu bangga. Masih ada orang yang lebih kaya, dan yang bikin kaya itu sebenarnya Tuhan. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mau bangga-banggain, itu karena kamu memahami dan mengenal aku. Ketika kita memahami dan mengenal Tuhan, maka kita bisa menangkap bahasanya Tuhan terhadap diri kita. Saya kasih contoh. Kemarin itu waktu duduk-duduk, ada yang ngomong sama saya, ya waktu doa ini. Waktu cerita tentang taman Tuhan, bagaimana Ibu Nani menceritakan mujizat itu. Terus di sebelah saya bilang gini, tahu nggak Ci, masih banyak yang nggak percaya loh sama minyak. Kalau kita lihat ada berapa macam minyaknya Bu Guadlan? 50? Puluhan, saudara. Masih ada yang nggak percaya. Menurut saya itu, kalau saya mau ngomong ya sedikit kasar, nggak enak lah. Tapi menurut saya adalah orang yang sangat-sangat dikasihani. Buktinya sudah begitu banyak, ceritanya udah begitu banyak, keajaiban udah begitu banyak, masih tidak bisa memahami. Dan Tuhan bilang,
Sebenarnya orang yang paling bersyukur adalah ketika kita memahami dan mengenal Tuhan. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita bijak, tetapi ketika kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Menangkap siapa Tuhan itu. Walaupun mungkin kita belum bisa sempurna dan pasti belum sempurna, tapi setiap hari kita belajar memahami dan mengenal Tuhan. Tuhan siapa Tuhan, menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran dan sebagainya. Dan itu Tuhan bilang aku sukai. Dan itu yang membuat kita kenal bahasanya Tuhan. Dia pakai bahasa apapun kita nangkep. Dan mari kita belajar. Belajar untuk kita selalu meyakinkan diri. Tuhan taruh sesuatu dalam diri kita. Dan Tuhan juga taruh kesanggupan untuk kita mengelolanya. Amsal 19 ayat 3 mengatakan demikian. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Banyak orang Kristen, saya nggak cerita orang yang bukan Kristen, yang Kristen aja. Banyak orang Kristen yang marah sama Tuhan karena bodoh loh sebenarnya. Karena dia nggak memahami Tuhan. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kenapa kok Tuhan biarkan begini? Marah sama Tuhan. Itu orang bodoh. Harusnya ketika kita menghadapi kegagalan, ketika menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kita lari sama Tuhan. Itu orang yang mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa ada pertolongan, kita tahu bahwa ada jalan keluar. Tetapi banyak orang malah gusar hatinya, marah. Kenapa dia ditolong, aku tidak? Karena dia lebih paham tentang Tuhan, dia lebih mengenal Tuhan. Nah, seringkali kita tidak begitu, tapi kebodohan kita itu menyesatkan jalan hidup kita sendiri. Sehingga tadi kebodohan merusak aset kita. Ketika kita punya Tuhan, kita tahu Tuhan, kita belajar Tuhan, itu aset yang terbesar dalam hidup kita. Karena Tuhan itu selalu bisa menolong kita dengan kasih setianya. Dia akan memberikan semua. Walaupun sepertinya mobil saya harus masuk bengkel, harus diderek. Tapi saya bersyukur bukan karena diderek, tapi bersyukur karena Tuhan meluputkan kami dari kerusakan semalam sebelumnya. Dan saya tetap bersyukur karena saya percaya mobil diderek, mobil masuk ke bengkel, mobil saya harus keluarin kos, ya Tuhan yang bayar. Karena saya tahu saya milik Tuhan. Mari kita belajar mengerti. 1 Samuel 13 ayat 13. Cerita tentang Saul. Ketika dia tidak taat, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kenapa Saul gak jadi terima pengokohan kerajaannya sampai selama-lamanya? Karena Saul sendiri yang merusak berkat itu. Sebenarnya Tuhan itu mau sediakan berkat, tapi karena Saul tidak mau kenal Tuhan, dia mau sekarapnya sendiri. Dikatakan sama Samuel, bodoh itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Belajar mengerti firman Tuhan, belajar memahami. Ngerti sedikit nggak apa-apa, sedikit juga dituntutnya sedikit. Simpel sekali. Tadi kembali ke Efesus 5 ayat 17. Bertindak bodoh adalah keputusan atau pilihan kita. Yang pertama, hidup kita jangan ceroboh. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakan kamu. Yang mulai ayat 15-nya dulu. Ayat 15. Iya, saya salah tadi. Cuma tulis 17 dan 15 begini, perhatikanlah dengan saksama. Artinya kalau kita memperhatikan hidup kita jangan ceroboh. Jadi yang pertama, kita jangan ceroboh. Dikatakan begitu, kita nggak boleh ceroboh. Dan yang kedua, pergunakan waktu, kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan itu pergunakan dengan sebaik-baiknya waktunya. Jangan kita seperti orang bebal. Kita harus benar-benar mengerti hidup adalah sebuah kesempatan. Dan kemudian apa yang kita tahu, bahwa kemudian kita itu harus jangan bodoh. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi hidup jangan ceroboh. Yang kedua, kita harus menggunakan semua waktu dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah
kita harus semakin belajar mengerti firman Tuhan. Yaitu saat hidup kita ceroboh, kita tidak memperhatikan dengan seksama hidup kita. Ya lewati aja waktu. Mempergunakan waktu dengan sembarangan, tidak berusaha mengerti kehendak Tuhan, itu adalah keputusan dari kebodohan kita. Jadi bertindak bodoh itu adalah keputusan dan pilihan kita. Hati-hati. Ayat terakhir di Keluaran 31 ayat 6. Waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk bikin kemah pertemuan, dan adalah Aholiab bin Ahisamah. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dan dikatakan ini yang diperhatikan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Garis bawahi, dalam setiap orang yang ahli diberi keahlian. Sudah ahli diberikan keahlian. Jadi saya mau kasih tahu, Tuhan itu memberkati kita dengan kepintaran, dengan keahlian. Bukan karena kita bodoh, tapi memang kita sudah pinter, ditambahi. Perhatikan, ada orang yang dipakai Tuhan, kemudian dipakai ini, ditambahin lagi, disuruh ini, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Kenapa sih Tuhan nyuruh dia aja? Kenapa enggak yang bodoh? Enggak mau, Tuhan pegel. Karena bodoh itu pilihan. Jadi kepada orang yang ahli akan diberikan keahlian. Artinya Tuhan itu mau meningkatkan hidup kita, mau memberikan kapasitas kita. Itu bukan karena kita enggak punya, tapi justru karena kita mengolah kapasitas kita dan Tuhan tambahkan. Kenapa ketika 1 talenta itu tidak dikerjakan, Tuhan bilang berikan kepada yang punya 10 talenta. Loh, dia sudah punya Tuhan, ya itulah jatahnya. Jadi kalau saat ini kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu dan kita yakin, oh saya cuma bisa sedikit kok, enggak apa-apa, bisa nyapu-nyapu saja. Nyapulah dengan bersih, jangan nyapu sembarangan. Oh saya tugasnya cuma nyapu-nyapu, saya tugasnya di dapur cuma bagian nyuci-nyuci. Enggak apa-apa, cucilah yang bersih. Semua dilakukan dengan baik. Kami baru punya satu karyawan baru beberapa hari ya, yang dulu pernah membantu saya dan membantu Ibu Nani. Tadi saya datang, saya ingat ini kan masih baru, jadi sekolah ini belum menyediakan makan kan. Jadi saya tuh ingat dia harus makan pagi. Terus dikasih tahu sama Pak Peyot, bilang begini, Bu ini loh tadi saya sudah beliin tempe kurang apa segala, malah dibuang nih. Ya namanya punya anak kecil, mungkin dipegang-pegang anak kecil jatuh. Saya bilang mana itu anaknya, saya bilang gitu, mau gitu. Oh udah dari jam 5 pagi dia ngomongnya Pak Peyot bilang udah ngepel lapangan basket. Saya bilang lapangan basket mah gak usah dipel, disapu kali, kata saya kayak gitu. Tapi ngomong yang ngepel lapangan basket, enggak apa-apa. Mungkin dia cuma bisanya itu yang dia lakukan. Nanti apa? Ya nanti pasti ketika dia setia dengan cuma ngepel lapangan basket. Saya yakinlah nyapu bukan ngepel. Bersihkan lapangan basket memang saya lihat, oh bersih ya. Oh sepele sekali. Tapi saya percaya ketika dia lakukan dengan tekun, pasti ada tambahan-tambahan nanti. Apalagi kalau beresin nyebrek, di otak saya sudah sekalian bersihin mes. Nah, kalau bersihkan lapangan basket bersih, mes pasti juga bersih. Nah itu mari kita ngerti, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kepandaian, Tuhan memberikan keahlian. Bukan sama orang yang gak bisa apa-apa, tapi kepada setiap orang ahli Tuhan kasih keahlian. Ayo kita berpacu untuk tidak menjadi orang bodoh. Kebodohan ini seringkali merusak berkat Tuhan. Yang saya percaya ketika kita tambah ahli, berkatnya juga tambah banyak. Apa yang sudah melekat dari diri kita jangan dicuri orang. Seperti Esau, dia tidak pernah menghargai apa yang melekat dalam dirinya, tapi dia lihat orang lain. Seringkali kita bilang, ya aku gak bisa seperti dia kok jadi singer, aku gak bisa seperti dia main musik. Gak apa-apa, pasti ada yang kita punya dia tidak punya. Olah itu untuk kita menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Di dalam hati setiap orang ahli diberikan oleh Tuhan keahlian. Percayalah dan jangan pilih kebodohan, tapi lebih pilih mengerti kehendak Tuhan. Itu saja sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ingat bahwa kebodohan itu merusak berkat. Setiap orang, tidak ada satupun yang ingin berkatnya rusak.
Betul kan? Kita mau untuk justru apa? Mengawal berkat. Supaya setiap janji Tuhan tentang semua yang dijanjikan itu selalu baik. Tuhan gak pernah menjanjikan kecelakaan buat saudara dan saya. Jadi kalau saudara sampai merusak itu bodoh. Sudah diterangkan panjang lebar. Satu hal, omongin jiwamu ya. Jangan bodoh, nanti berkatnya rusak. Jangan bodoh supaya berkat kita tidak rusak ya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat pekerjaanmu yang luar biasa yang kau sudah lakukan kemarin. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang kau berikan buat kami. Terima kasih kami boleh menerima dan merenungkan akan apa yang engkau sedang kerjakan dan terus kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan, buat kami tidak bodoh supaya apa yang engkau janjikan tentang perkara-perkara yang ajaib yang akan terjadi, supranatural yang akan terjadi di tempat ini, biarlah kami dapat menikmatinya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami tidak berhenti-berhentinya dan tidak bosan-bosan Tuhan. Terus kami menaikkan doa-doa syafaat kami mengenai rencana pemilihan daripada Bapak atau Ibu Wali Kota, pimpinan untuk Wali Kota Sion ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan menentukan, Engkau sendiri yang akan memilihkan seorang pribadi yang takut akan Engkau Tuhan. Seorang pribadi yang benar-benar mencintai kota ini. Seorang pribadi yang benar-benar mau berkorban untuk kota ini. Kami sungguh merindukan figur yang seperti ini yang kau pilihkan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah seorang pemimpin yang tidak bodoh, tapi seorang pemimpin yang punya kreasi-kreasi untuk memajukan dan membuat kota Sion menjadi kota yang ternama. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sudah mengerjakan perkara banyak Tuhan di kota ini. Biarlah sungguh-sungguh kota ini menjadi kota yang semarak. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa juga pada saat ini. Tetap buat pemerintahan negara kami. Biarlah Engkau terus memimpin Tuhan. Terus kami berdoa. Engkau pegang kendali atas pemerintahan. Engkau pegang kendali atas semua peraturan-peraturan yang tidak berkenan di hatimu. Peraturan-peraturan, semua perjanjian-perjanjian Tuhan yang membuat kecelakaan buat bangsa ini. Engkau yang akan membatalkannya. Engkau punya 1001 jalan untuk melakukan perkara-perkara ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat lawatan. Kami tetap berdoa bahwa seluruh rencanamu atas dunia ini harus terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa buat cuaca yang tidak menentu ini. Oleh karena itu kami minta daya tahan tubuh buat kami, buat keluarga kami Tuhan. Mendapatkan daya tahan tubuh yang luar biasa. Sehingga kami mengalami kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Apapun keadaan cuaca, apapun keadaan virus apapun, tidak akan mengena dalam kehidupan kami. Karena ada perlindungan darah-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang pandai
dapat mengerti dan memahami akan Engkau. Semua persoalan yang kami hadapi, kami mau menyerahkan ke dalam tangan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan minyak belenggu cinta ini Tuhan, kami sudah menikmati akan madu yang berasal daripadamu. Biarlah terus bekerja dalam hidup kami, menguasai mata kami, menguasai akan telinga kami, bibir, mulut kami Tuhan, dan hati kami. Kami penuh dengan kuasa-Mu dan anugerah-Mu. Lepaskan kami daripada segala perkara yang tidak baik. Pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan tangan kami dan kaki kami olesi dengan minyak belenggu cinta ini Tuhan. Biarlah perjalanan sepanjang hari ini Engkau yang akan menentukan langkah-langkah kami. Engkaulah yang akan memberkati setiap tangan yang akan kami melakukan pekerjaan, sehingga hari ini kami menerima semua jatah kami dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.